Halo Bang Bro, berbicara mengenai India memang tidak ada habisnya. India, negara yang megah dan penuh sejarah di Asia Selatan, memiliki daya tarik tak tertandingi. Dikenal sebagai negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia, India bukan hanya sebuah destinasi, melainkan kisah hidup yang terpahat dalam keberagaman budayanya. Kami akan membahas sisi lain dari negara India ini. New Delhi adalah ibu kota negara India yang dianggap sebagai jantung bangsa India. New Delhi juga menjadi pusat pemerintahan negara India yang menyimpan simbol sejarah. Nah, New Delhi ini berada di sebelah utara India dan dikenal sebagai wilayah ibu kota nasional. Sebelum menjadi ibu kota India, New Delhi adalah pusat kekuasaan untuk berbagai dinasti dan kerajaan India, termasuk dinasti Gupta, dinasti Maurya, dan kekaisaran Mughal. Selama musim panas, New Delhi mengalami iklim panas musim semi dengan suhu yang mencapai 40 derajat Celcius. Sementara musim dingin di New Delhi terjadi pada bulan November hingga Februari dan cenderung sejuk dengan suhu turun hingga 5-10 derajat Celcius. Sebagai ibu kota, New Delhi memiliki sistem transportasi yang canggih termasuk sistem metro modern yang memudahkan perjalanan di seluruh kota. Tak hanya itu saja, terdapat transportasi seperti layanan bus, taksi, dan ojek daring untuk membantu masyarakat dan wisatawan bergerak dengan mudah, ya. Sementara dalam bidang perekonomian, New Delhi memiliki sektor-sektor seperti perdagangan, jasa manufaktur, dan pariwisata yang membantu pertumbuhan ekonomi di kota ini. New Delhi adalah kota terpadat dan terkumuh kedua di dunia. Kota terpadat di dunia adalah Tokyo. Pada tahun 2021, ibu kota India adalah rumah bagi 31,1 juta manusia. Kota New Delhi adalah tempat paling tidak aman bagi perempuan. Hal itu sesuai dengan survei yang dilakukan oleh sejumlah pakar tentang isu-isu perempuan, yakni oleh Thomson Reuters Foundation. Berdasarkan hasil survei tersebut disimpulkan New Delhi berbahaya bagi kaum perempuan lantaran dua hal. Pertama, kekerasan seksual. Di kota New Delhi, kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi bahkan di semua usia. Kedua, perdagangan manusia. Disebutkan juga New Delhi adalah tempat paling berbahaya karena kerap ada perdagangan manusia. Sisi lain Islam di India, Muslimah Perindavan tidak memakai mukena saat sholat. Apa benar? Di tengah komposisi agama yang beragam, Islam menduduki posisi sebagai agama kedua terbesar setelah Hindu. Dari total penduduk sebanyak 1,43 miliar jiwa pada tahun 2024, sekitar 14,6% atau sekitar 208,57 juta jiwa di India memeluk agama Islam menurut data terbaru dari PBB. Islam memasuki India melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal. Sejak masa Nabi Muhammad, Islam telah ada di India melalui jalur informal dengan sedikit informasi tentang masuknya Islam secara formal. Pada abad ke-7, Khalifah Umar bin Khattab mengirim ekspedisi ke India untuk menyebarkan Islam. Selanjutnya, pada abad ke-14, Islam semakin meluas di India melalui penaklukan oleh Timurlen, seorang penakluk dan penguasa Islam asal Asia Tengah. Beberapa wilayah di India memiliki populasi Muslim yang signifikan. Uttar Pradesh dengan populasi Muslim sekitar 19,26% menjadi salah satu wilayah dengan jumlah Muslim terbanyak. Selain itu, West Bengal, Bihar, Assam, dan New Delhi juga memiliki jumlah populasi Muslim yang cukup besar. Mayoritas Muslim di India mengikuti mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab Sunni. Selain itu, kebanyakan Muslimah di India tidak menggunakan mukena saat sholat karena pakaian sehari-hari mereka sudah memenuhi syarat sahnya sholat dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, beberapa wilayah di India belum memiliki ruang khusus untuk perempuan di masjid, namun hal ini tidak menghalangi Muslimah untuk melaksanakan sholat di masjid. Siapa sangka kalau penduduk ibu kota negara India ini, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu ini merupakan konsumen whisky terbesar di dunia. Jumlah whisky yang dikonsumsi oleh warga bahkan lebih besar daripada negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal kedua benua tersebut terkenal dengan budaya mereka yang gemar mengonsumsi minuman keras.
Menurut Quartz, penduduk di sini mengonsumsi sekitar setengah dari total produk whisky yang beredar di pasaran dunia. India mengonsumsi sekitar 1,2 miliar liter whisky pada tahun 2012. Negara India ini adalah pasar whisky terbesar di dunia berdasarkan volume. Sementara Prancis menduduki peringkat pertama berdasarkan jumlah per kapita. India dikenal dengan banyak hal hebat seperti Bollywood, makanan India, yoga, Hindu, Taj Mahal, dan sejarah dan budaya yang kaya. Namun satu hal yang mengecewakan ketika mengunjungi tempat manapun di India adalah banyaknya sampah yang mengotori jalan, orang yang makan dan mengunyah tembakau, dan meludah di jalan. Kami memeriksa beberapa alasan mengapa India begitu kotor. Sementara ekonomi India terus berkembang pesat sejak beberapa dekade terakhir dan Swachh Bharat Abhiyan dengan memiliki misi India bersih memasuki tahun kedua. Masih ada 360 juta warga termiskin di antara mereka yang hidup dalam beberapa kondisi paling bobrok di dunia. Permukiman kumuh telah menjadi sisi gelap dan tak terpisahkan dari negara India. Permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai kawasan perumahan di mana tempat tinggal tidak layak untuk tempat tinggal manusia dengan alasan bobrok. Kepadatan penduduk, kurangnya ventilasi atau fasilitas sanitasi dan memiliki fasilitas air minum dalam kondisi tidak higienis. Berikut beberapa alasan kenapa negara India sangat kotor dan jorok. Pertama, rajin membersihkan di rumah, tapi tidak dengan di luar rumah. Orang India dikenal sangat rajin dalam hal menjaga kebersihan rumah mereka sendiri. Ibu-ibu India khususnya dikenal rajin menggosok dan menyapu hingga setiap tempat di rumah mereka bersih dari kotoran. Persoalannya, sikap ini diabaikan begitu mereka tidak lagi berada di rumah. Orang India pada umumnya cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Mentalitas ini tertanam dalam pengasuhan mereka. Kemiskinan di India. Meskipun India merupakan salah negara yang ekonominya tumbuh cepat dan angka kemiskinan sedang menurun, tetapi masih banyak orang miskin. Menurut Komite Rangarajan, lebih dari 38% populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014. Dengan kemiskinan yang meluas seperti itu membuat sebagian warga India tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Hal seperti inilah yang membuat India menjadi negara jorok dan terkotor. Hilangnya tingkat kesadaran warganya akan kebersihan dan lingkungan sekitar. Meskipun hidup dalam kemiskinan, pola berpikir seperti itu harusnya diubah. Meskipun India merupakan salah negara yang ekonominya tumbuh cepat dan angka kemiskinan sedang menurun, tetapi masih banyak orang miskin. Menurut Komite Rangarajan, lebih dari 38% populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014. Dengan kemiskinan yang meluas seperti itu membuat sebagian warga India tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Hal seperti inilah yang membuat India menjadi negara jorok dan terkotor. Hilangnya tingkat kesadaran warganya akan kebersihan dan lingkungan sekitar. Meskipun hidup dalam kemiskinan, pola berpikir seperti itu harusnya diubah. Overpopulasi. India merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan lebih dari 1 miliar warga. Hanya Cina yang memiliki populasi lebih tinggi dengan hanya 1/4 dari populasi India. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan infrastruktur yang tidak memadai untuk rumah yang nyaman dan mendukung kebutuhan mereka. Sampah merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dalam lingkungannya. Banyak orang dari pedesaan juga bermigrasi ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi setiap tahun, mencari pekerjaan atau masa depan yang lebih baik. Tetapi mereka akhirnya tinggal di daerah kumuh yang dibangun dengan lembaran plastik dan batang bambu tanpa fasilitas drainase atau pembuangan limbah yang layak. Manusia adalah makhluk sosial dan kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti jejak orang lain. Ketika sebuah jalan sudah memiliki sampah di atasnya, hampir secara alami hanya menambah tumpukan. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang India dan ibu kotanya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe.
Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan fakta menarik seputar seluruh dunia. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.